Halo teman-teman semua, selamat datang di channel KZ Anime. Di video kali ini, KZ Anime akan membahas 10 penyihir Jujutsu terkuat di serial anime Jujutsu Kaisen. Sesuai dengan identitas namanya, penyihir Jujutsu adalah lawan dari para roh terkutuk. Mereka ada untuk membasmi dan mensucikan kutukan yang sering menciptakan kekacauan di dunia manusia. Masing-masing dari penyihir Jujutsu ini juga memiliki banyak sekali jenis-jenis teknik kutukan serta memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sesuai dengan judulnya, di sini Mimin akan memilih 10 penyihir terkuat di anime Jujutsu Kaisen menurut KZ Anime. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada Yuji Itadori. Sejak awal kemunculannya, Yuji sudah diperlihatkan memiliki kemampuan fisik manusia super. Karena itulah tidak mengherankan jika dia mampu bertahan sebagai wadah yang ditempati Sukuna yang merupakan sang raja kutukan. Kekuatan refleks dan kecepatan fisiknya yang luar biasa menjadi modal bagi Yuji sebagai seorang penyihir Jujutsu. Meski belum cukup mahir dalam mengendalikan energi kutukan, dia sudah sanggup mengalahkan roh terkutuk tingkat 1. Bahkan setelah Yuji mampu memanipulasi energi kutukan, dia dapat melancarkan serangan pukulan Black Flash berulang kali. Tercatat dalam satu pertarungan, dia sanggup menggunakannya sebanyak 9 kali. Yang mana itu adalah rekor terbanyak yang pernah dilakukan oleh seorang penyihir. Meski terkadang di setiap situasi kritis, Yuji selalu dibantu Sukuna, tapi harus kita akui kegigihannya dalam mempertahankan hidup sangatlah luar biasa. Dia mampu hidup kembali berkat sumpah pengikat yang dilakukan dengan Sukuna. Mampu bertahan setelah menjalani pertarungan sengit melawan Choso. Bahkan melalui bantuan Aoi Todo, dia berhasil mengalahkan wujud sejati dari Mahito. Melihat perannya sebagai karakter utama, Yuji yang telah melewati berbagai pertarungan tentu memiliki potensi untuk dapat meningkatkan kekuatan. Terlebih saat ini kita pun telah ditunjukkan pada sebuah petunjuk yang ternyata Ibu Yuji adalah seorang penyihir, yang mana itu berasal dari keturunan Harima di masa lalu. Ini artinya ada kemungkinan jika nantinya Yuji akan bisa membangkitkan dan menggunakan teknik kutukan. Sehingga kedepannya bukan tidak mungkin jika nantinya Yuji akan menjadi sosok penyihir terkuat yang pernah ada. Yang kedua ada Megumi Fushiguro. Sebagai keturunan dari keluarga Zenin, di mana ayahnya adalah seorang pembunuh bayaran terkuat yaitu Toji, Megumi telah dianugerahi sebuah bakat luar biasa. Selain kecerdasannya yang penuh taktik, kekuatan fisiknya yang cukup kuat, dan kemahirannya dalam menggunakan senjata, Megumi juga memiliki energi kutukan yang sangat besar, yang mana energi kutukannya bisa dimanipulasi ke dalam teknik kutukan. Nama dari teknik kutukannya adalah Ten Shadow. Kemampuannya yaitu memanggil Shikigami dari bayangan yang bisa dia gunakan di dalam pertarungan. Seperti 2 ekor anjing yang biasa untuk melacak kutukan, anjing gabungan yang bisa melukai musuh tingkat spesial, Nue si burung hantu yang membantunya untuk terbang, ular raksasa yang digunakan untuk mengunci pergerakan lawan, katak dengan lidah panjang yang dapat menjerat tubuh seseorang, katak bersayap yang membantunya untuk bergerak lebih lincah, gajah berukuran besar yang dapat melancarkan berbagai serangan, sejumlah kelinci yang biasa digunakan untuk mengecoh lawan, dan terakhir kartu as yang dimilikinya yaitu Mahoraga, sang Shikigami terkuat dengan kemampuan adaptasi tubuh yang luar biasa. Sekali saja terkena serangan lawan, maka serangan berikutnya tidak akan mempan sama sekali. Belum lagi sebagai seorang penyihir berbakat, Megumi juga mampu menggunakan perluasan domain. Kemampuannya yaitu membanjiri suatu ruangan dengan bayangan yang akan memberikannya berbagai macam keuntungan, seperti memperkuat teknik kutukan bersembunyi di dalam bayangan, menenggelamkan lawan ke dalam bayangan, ataupun menciptakan lubang di dalam perluasan domain milik lawan.
baik digunakan untuk kabur maupun digunakan untuk masuk secara paksa. Oleh karena itu, berkat kemampuan yang dimilikinya, tidak heran jika Sukuna begitu tertarik dengan tubuh Megumi. Yang ketiga, Aoi Todo. Sempat dilatih oleh Yuki semasa mudanya, Todo memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Hal itu dapat dibuktikan dari bagaimana saat ini dia termasuk ke dalam penyihir tingkat 1. Melalui pengetahuan yang luas dan pengalaman bertarung yang menjanjikan, Todo dirasa memiliki keunggulan lebih jika dibandingkan dengan murid lain di SMA Jujutsu. Bahkan sama seperti Yuji, berbekal kekuatan fisiknya yang kuat, dia mampu melancarkan sebuah serangan Black Flash. Selain itu, kemahiran dalam pertarungan tangan kosong mampu Todo padukan ke dalam teknik kutukan, yang mana teknik kutukannya bernama Bugi-Wugi. Dengan melakukan gerakan bertepuk tangan, dia mampu berpindah posisi dengan apapun, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati yang memiliki energi kutukan. Meski teknik ini terlihat simpel, tapi di sini Todo dapat menciptakan beragam peluang, mau itu peluang untuk menyerang, bertahan, ataupun menjebak lawan. Terlebih jika Todo sudah mengaktifkan sumpah pengikat, di mana dia memberikan cara kerja dari tekniknya, maka Todo akan mendapatkan kekuatan lebih dan efektivitas dalam menggunakan teknik tersebut. Dan menariknya lagi, ternyata Todo juga mampu menggunakan teknik simple domain, yang mana dengan adanya penghalang tipis tersebut, dia bisa melindungi diri dari serangan perluasan domain. Yang keempat, Mei Mei. Selaku penyihir profesional yang hanya mementingkan imbalan uang, Mei Mei selalu menunjukkan sikap yang tenang, santai, dan tidak gampang terprovokasi. Hal itu dikarenakan sebagai penyihir tingkat 1, Mei Mei sangat percaya diri dengan kemampuannya, yang mana hal itu pun membuatnya merasa tidak terancam meski melawan musuh yang kuat. Untuk kemampuannya sendiri, Mei Mei adalah seorang petarung yang terampil. Selain dibekali sebuah senjata terkutuk berupa kapak besar, dia juga memiliki fisik yang kuat, refleks yang cepat, bahkan kecerdasan taktis yang luar biasa hebat. Belum lagi, Mei Mei memiliki kutukan bawaan berupa manipulasi burung gagak. Dengan memberikan energi kutukan kepada ratusan burung gagak, dia dapat mengendalikan mereka dari jarak yang sangat jauh. Tercatat sampai saat ini, semua gagak yang dikendalikan oleh Mei Mei memiliki dua kegunaan. Yang pertama yaitu sebagai penglihatan, tanpa harus bersusah payah. Dia dapat mengetahui apapun yang terjadi hanya dengan mengirimkan para gagak. Lalu yang kedua, sebagai sarana bertarung dengan menggunakan sumpah pengikat pada ratusan gagak, dia dapat memaksa mereka untuk melakukan aksi bunuh diri, di mana nantinya para gagak tersebut akan menabrakkan diri pada target yang ingin dia bunuh. Dikatakan teknik serangannya ini terbilang sangat mematikan. Bahkan Mei Mei menyebut tak ada satupun yang berhasil selamat dari serangannya kecuali Gojo Satoru. Yang kelima, Kento Nanami. Sama seperti Mei Mei, Nanami merupakan seorang penyihir profesional tingkat 1. Dia dikenal sebagai pribadi yang teliti, analis, dan selalu memikirkan berbagai rencana dalam setiap pertarungan. Karena itulah, banyak orang yang mengakui bahwa Nanami adalah contoh model dari penyihir tingkat 1. Selain kemahirannya dalam pertarungan jarak dekat, dia juga mampu menggabungkannya dengan alat terkutuk sekaligus teknik kutukan. Nama dari teknik kutukannya adalah teknik rasio.
Kemampuannya yaitu mampu menciptakan titik kelemahan pada lawan menggunakan hitungan rasio 7:3. Tak hanya berlaku pada makhluk hidup, teknik kutukannya juga bisa dia gunakan pada benda mati seperti halnya lingkungan. Dia sanggup merobohkan sebuah dinding besar dengan satu kali pukulan. Selain itu, melalui energi kutukan besar, Nanami juga dapat melakukan dua sumpah pengikat. Yang pertama yaitu overtime. Ini merupakan sumpah yang dilakukan dengan dirinya sendiri. Ketika berada di waktu kerja, energi kutukannya akan ditekan hingga 80%. Tetapi jika berada di luar jam kerja, maka energi kutukannya akan bertambah hingga 120%. Lalu yang kedua yaitu Revealing One Sen. Ini merupakan sumpah yang sering digunakan oleh setiap penyihir. Ketika memberitahukan cara kerja tekniknya kepada lawan, maka dia akan dapat memaksimalkan output dari energi kutukannya. Yang keenam, Maki Zenin. Awalnya Maki adalah seorang yang memiliki tingkat kutukan energi yang sangat rendah. Saking rendahnya, dia tidak bisa melihat roh kutukan sama sekali. Namun berbekal kemahirannya dalam menggunakan berbagai senjata, ditambah kekuatan fisiknya yang sangat kuat, dan kacamatanya yang membantu melihat roh kutukan, Maki telah menjadi sosok yang diperhitungkan sebagai seorang petarung hebat. Bahkan melalui kematian saudaranya yaitu Mai, sebagai ganti dari energi kutukannya yang kurang, Maki telah mampu memaksimalkan potensi dari pembatasan surgawi. Dengan cara membuang semua energi kutukan, dia mendapatkan kekuatan manusia super yang begitu kuat. Saking kuatnya, dikatakan kekuatan fisik milik Maki bisa mendekati Toji. Hal itu dapat dibuktikan ketika dia berhasil membantai keluarga Zenin seorang diri. Belum lagi di dalam pertarungan melawan roh kutukan Naoya, Maki telah menunjukkan peningkatan kekuatannya secara drastis. Dia bisa mengimbangi kecepatan super Naoya, memaksimalkan penggunaan senjata terkutuk, merasakan setiap elemen di sekitar sekaligus memahami cara kerjanya, dan juga berkat energi kutukannya yang kosong, Maki dapat terbebas dari teknik perluasan domain. Maka dari itu, dengan keterampilannya dalam penggunaan berbagai senjata terkutuk, disertai kekuatan manusia super, Maki dirasa cukup layak untuk masuk ke dalam kategori penyihir tingkat khusus. Mengingat saat ini Maki seolah mencerminkan sosok Toji, tentu hal itu tak dapat terbantahkan. Dia sangat hebat, cepat, kuat, dan menjadi sosok anomali baru yang akan membawa perubahan bagi dunia Jujutsu. Yang ketujuh, Hakari Kinji. Meski sosoknya dicap sebagai pemberontak oleh pihak sekolah Jujutsu, tapi tak bisa dipungkiri bahwa Hakari adalah murid kelas 3 paling berbakat. Kemampuannya sebagai seorang penyihir tak perlu diragukan. Dia memiliki energi kutukan yang sangat besar, kekuatan fisik yang sangat kuat, kecerdasan taktis yang mumpuni, gaya bertarung yang begitu brutal, dan yang paling penting, dia memiliki keberuntungan yang luar biasa. Keberuntungannya ini memang mencerminkan pribadi Hakari yang suka bermain judi, yang mana hal itu dapat diwujudkan ke dalam teknik perluasan domain. Teknik perluasan domainnya menganut sistem aturan game judi pachinko. Di dalamnya banyak sekali aturan yang dimana nantinya pada saat Hakari berhasil mendapatkan jackpot, dia akan menerima energi kutukan yang melimpah yang bisa digunakan selama 4 menit 11 detik. Dengan besarnya luapan energi tersebut, tentunya Hakari dapat meningkatkan kekuatan fisiknya, baik dari segi serangan, pertahanan, maupun meregenerasi tubuh yang terluka. Bahkan tak hanya itu, di sini Hakari masih sanggup mengeluarkan perluasan domainnya lagi. Sehingga dengan demikian, jika Hakari terus-menerus mendapatkan jackpot, maka energi kutukannya tak akan pernah habis.
seolah-olah dia memiliki keabadian untuk sementara. Berbekal semua itulah, tidak mengherankan jika sosok Hakari diakui Gojo sebagai salah satu murid terkuat. Dia mampu mengalahkan beberapa penyihir berbakat seperti Charles yang berhasil dia kalahkan dengan teknik perluasan domain, ataupun Kasimo sang penyihir terdahulu yang sanggup dia jatuhkan berkat kecerdasan taktis yang dia miliki. Yang kedelapan, Yuki Tsukumo. Di antara para penyihir profesional, mungkin Yuki adalah sosok yang paling kuat. Dia berada di tingkatan khusus sebagai seorang penyihir Jujutsu. Walau selama ini Yuki tak pernah menunjukkan kekuatannya, tapi di dalam chapter 205, kita akhirnya bisa melihat potensi besar dari Yuki pada saat bertarung melawan Kenjaku. Selain dibekali kekuatan fisik yang kuat, ternyata Yuki juga dibekali kemampuan yang luar biasa dalam memanipulasi energi kutukan. Seperti memanggil Shikigami bernama Garuda yang bisa dia jadikan sebagai senjata ataupun menyerang lawan secara mandiri, menggunakan teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan berbagai luka, dan juga mengaktifkan teknik simpel domain guna melindungi diri dari efek perluasan domain. Di samping itu, Yuki juga telah menunjukkan kehebatan dari teknik kutukan bawaan. Namanya adalah Bombaye. Kemampuannya yaitu menciptakan dan mengendalikan massa virtual dengan menambahkan massa pada dirinya dan juga Garuda. Yuki dapat memperkuat output dari berbagai serangan, seperti memperkuat serangan fisik, memperkuat serangan Garuda, dan juga memperkuat tubuhnya hingga menciptakan lubang hitam, yang mana dampak dari serangan ini mampu menciptakan kerusakan yang sangat parah. Satu hal yang spesial dari teknik kutukannya yaitu efek massa virtual hanya akan dirasakan oleh lawannya saja. Sehingga dengan begitu, Yuki sebagai pengguna akan tetap bergerak normal tanpa harus terbebani dengan penambahan massa di tubuhnya. Yang kesembilan, Yuta Okkotsu. Salah satu penyihir yang paling diandalkan jika saat Gojo tidak ada, siapa lagi kalau bukan Yuta Okkotsu. Sang penyihir berbakat yang telah dibekali energi kutukan yang sangat besar. Awalnya Yuta adalah sosok pribadi yang lemah. Namun setelah mempelajari dan menguasai teknik kutukan, dia menjadi sosok penyihir yang sangat kuat. Baik dari segi kecepatan, serangan, daya tahan tubuh, semuanya berada pada level di atas rata-rata. Melalui energi kutukannya yang tidak terukur, bersama roh pendendam bernama Rika, Yuta telah menunjukkan kelasnya sebagai penyihir tingkat khusus. Dia mampu mengontrol penuh atas energi kutukan yang disimpan roh Rika, mampu menggunakan teknik kutukan pembalik, mampu menggunakan berbagai senjata, bahkan yang lebih hebatnya lagi, dia mampu menyalin teknik kutukan milik orang lain. Tercatat sampai sejauh ini, Yuta sanggup menggunakan teknik salinan tersebut dengan mudah, seperti teknik kutukan kata milik Inumaki, teknik kutukan pemanggilan Shikigami milik Draft, ataupun teknik kutukan manipulasi langit milik Uro. Jadi berdasarkan itu semua, bersama kutukan roh Rika yang dia kendalikan, Yuta dirasa pantas untuk menjadi salah satu penyihir terkuat. Meski belum menunjukkan kekuatan perluasan domain, dia sudah berhasil mengalahkan beberapa lawan kuat, seperti Suguru Geto yang mampu memanipulasi roh terkutuk, Kuroroshi yang mampu mengendalikan ribuan kecoa, Draft yang mampu memanggil Shikigami, Uro Takako yang mampu memanipulasi langit, ataupun Ryu Ishigori yang mampu melepaskan tembakan energi terkutuk. Yang ke-10 tentu saja ada Gojo Satoru. Semua orang sudah pasti kenal dengan sosok yang satu ini. Dia dinobatkan sebagai penyihir terkuat yang telah menyebabkan perubahan besar bagi keseimbangan dunia. Ada 3 hal yang menjadi penyebab kenapa Gojo begitu ditakuti lawan-lawannya. Pertama yaitu teknik kutukan limitless.
kedua teknik perluasan domain Unlimited Void, dan yang ketiga yaitu kemampuan Seek Eyes. Untuk teknik Limitless ini merupakan teknik warisan Gojo yang dapat memanipulasi ruang dimensi. Ruangan ini memiliki jarak yang tak terbatas yang akan menghasilkan berbagai kemampuan seperti Limitless Neutral atau Infinity, membuat gerakan apapun di sekitar sangat lambat seolah-olah tak bisa menyentuh tubuh Gojo. Limitless Blue yang mampu menciptakan medan magnet yang memiliki gaya tarik tergantung energi kutukan yang dikeluarkan. Limitless Red ini adalah kebalikan dari Limitless Blue. Kemampuannya memiliki sifat penolakan yang dapat mendorong atau menyingkirkan apapun. Dan yang terakhir adalah Limitless Purple, penggabungan dari Limitless Red dan Limitless Blue, di mana nantinya akan tercipta satu serangan kuat yang dapat menghapus segala bentuk material apapun. Kemudian untuk teknik perluasan domain Unlimited Void, ketika tekniknya diaktifkan, lawan akan dibawa ke ruang kosong yang dipenuhi kehampaan. Di sana Gojo akan memberikan informasi tak terbatas, yang mana hal itu bertujuan untuk merusak otak lawan dengan cara memberikan banyak informasi yang harus diserap. Selain itu, dikarenakan ini adalah pengembangan dari teknik kutukannya yang bisa memperlambat waktu, Gojo tentu bisa memaksa lawan untuk menyerap berbagai informasi dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga hal ini pun akan mengakibatkan lawan tak bisa berkutik, bahkan sampai membuatnya mati di tempat. Terakhir untuk kemampuan Seek Eyes, ini adalah kemampuan langka yang membuat Gojo memiliki penglihatan tak terbatas. Dia bisa melihat persepsi luas dari suatu energi kutukan ke tingkat atom, yang membuatnya dapat melihat aliran energi kutukan, membaca teknik kutukan, dan juga membedakan berbagai jenis energi kutukan. Sehingga dengan begitu, Gojo dapat menggunakan energi kutukannya secara efisien, di mana nantinya dia akan mampu memaksimalkan potensi dari teknik kutukan Limitless. Di samping itu semua, sebagaimana penyihir kelas khusus, Gojo juga sangat mahir menggunakan teknik kutukan lainnya. Teknik penghalang atau tirai yang dapat mengelilingi area tertentu, dan juga teknik simple domain yang membantunya melindungi diri dari teknik perluasan domain milik lawan. Nah, itu tadi adalah 10 penyihir terkuat yang ada di Jujutsu Kaisen menurut kaset anime. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang pembahasan kali ini? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Sekian untuk pembahasan kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan yang lainnya.